Rasulullah pernah bersumpah di hadapan para sahabat, wallah la yu'min, wallah la yu'min, wallah la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Itu para sahabat terkejut mendengarkan kapan itu. Siapa sih yang dimaksudkan Rasulullah tidak beriman itu? Ternyata yang dimaksudkan tidak beriman tentang Rasulullah adalah tetangga yang jahat terhadap tetangganya, tetangga yang tidak nyaman dengan kehadirannya. Apakah tetangga seperti itu? Bisa saja ada seperti itu, tidak nyaman orang lain yang dekat dia. Tentu kaum muslimin berbahagia, kita tidak mau ya Allah memberi semacam sumpah seperti itu, tidak beriman. Kita mengklaim diri sebagai orang beriman, ternyata ada sikap dan perilaku kita yang tidak terpuji, menyebabkan ya kita dianggap tidak beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala wa ma ataakum ar-rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada Jumat yang berbahagia ini, tepatnya Jumat yang keempat bulan Safar 1444 Hijriah, juga dengan Jumat keempat bulan September 2022. Alhamdulillah, kita masih diberi kekuatan, kesehatan, teristimewa iman, sehingga kita hadir bersama di masjid kita ini dalam rangka melaksanakan kewajiban mingguan kita, yaitu melaksanakan salat Jumat. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua, uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Mudah-mudahan kita semua umatnya jamaah tetap konsisten mengamalkan ajaran yang dibawa oleh beliau. Wa ma ataakum ar-rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diserukan, apa yang diperintahkan kita laksanakan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Kaum muslimin, Jumat-Jumat yang berbahagia, tidak henti-hentinya melalui kesempatan yang berbahagia ini, hati senantiasa mengajak, marilah kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sekedar beriman, sekedar bertakwa, dan kita memohon kepada Allah semoga kita dimatikan dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah mati kecuali mati dalam keadaan beragama Islam. Kaum muslimin, Jumat-Jumat
berbahagia pada mukadimah khutbah saya membacakan salah satu ayat dalam Al-Quran yang mungkin sudah populer di telinga kita. Kita kembali mengulang-ulangi lagi sebagaimana yang saya bacakan pada mukadimah khutbah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mengatakan cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah pasti mencintai. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan menghapuskan segala dosa-dosa kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau kita mendengarkan terjemahan ayat tersebut sangat jelas. Di situ dikatakan kalau kita ingin mendapatkan cintanya Allah, kata kuncinya satu, fattabi'uni, ikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah pasti mencintai. Niscaya Allah pasti ridha kepada. Bukan hanya mencintai, tetapi juga kita akan mendapatkan ampunannya Allah. Dan saya kira itu harapan kita semua. Kita ingin mendapatkan cintanya, ridhanya, dan juga kita ingin dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu bagaimana caranya? Kita harus mengikuti Rasulullah sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh teladan yang baik. Pertanyaannya, apa yang harus kita ikuti? Tentu banyak hal yang harus kita ikuti. Ajaran Rasulullah, ada ajaran akidah, ada ibadah, ada akhlak, ada muamalah. Akan ada yang mengatakan ada iman, ada Islam, ada ihsan. Tetapi pada kesempatan yang berbahagia ini tidak mungkin 4 hal yang saya sampaikan tadi saya akan sampaikan pada waktu yang sangat singkat itu, tidak mungkin. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya hanya ingin mengambil satu, yaitu yang perlu kita ikuti, contoh yang terteladani adalah akhlaknya yang terpuji. Karena salah satu ajaran pokok Rasulullah SAW adalah akhlak. Bahkan akhlak ini dijadikan sebagai misi Rasulullah dan Muhammad SAW. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kata Rasulullah, aku ini diutus untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan akhlak kita. Akhir-akhir ini kita banyak disuguhi tontonan, kita banyak mendengarkan berita-berita melalui televisi. Oleh karena itu menyadarkan kepada kita semua, apa yang disuguhkan ini ternyata semua yang kita tonton, yang kita dengar, ada yang namanya pembunuhan, pelecehan, mutilasi, bahkan yang paling terakhir sebelum saya kesini, suap yang melibatkan petinggi Mahkamah Agung, oknum Mahkamah Agung yang sudah diaudit oleh KPK, yang seharusnya mereka yang menjadi rujukan bagi kita, tempat pelarian kita untuk mengacu kepada mereka. Tetapi kalau kebenaran, keadilan sudah dibeli, maka keadilan dan kebenaran ada berpihak kepada orang yang berduit. Kasihan mereka yang tidak berduit, yang tidak bisa menyuruh, yang tidak bisa berjuang. Bisa saja mereka tidak mendapatkan keadilan dan kebenaran dari mereka. Ini yang akan merusak negara. Oleh karena itu wajarlah Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak moral masyarakat.
Kaum muslimin berbahagia, Rasulullah begitu cintanya pada mereka yang memiliki akhlak yang baik. Suatu ketika Rasulullah SAW membebaskan seorang wanita tahan perang bernama Safana. Ya, Rasulullah pernah membebaskan seorang wanita yang bukan beragama Islam, agama lain. Ketika beliau menghadap kepada Rasulullah menyampaikan harapan dan keinginannya agar Rasulullah SAW sudi untuk membebaskan beliau, dia menyampaikan bahwa ya Rasulullah, bebaskan aku dari tawaran perang dan aku ya Rasulullah, aku ini adalah anak dari kepala suku kaumku yang sangat mencintai akhlak. Dia menyebutkan satu persatu akhlak yang terpuji orang tuanya, dan ingat, bukan orang yang beragama Islam. Begitu dia menyebutkan satu persatu akhlak terpuji orang tuanya, kemudian Rasul katakan, bebaskan wanita itu dari tawaran perang, bebaskan. Orang tuanya pasti cinta kepada mereka yang berakhlak. Kaum muslimin berbahagia. Karenanya itu kaum muslimin berbahagia, tetapi Rasulullah menugaskan seseorang di antara mereka untuk mengawal sampai ke tempat tinggal Safana, diantar list. Begitu Rasulullah menghormati dan menghargai orang yang berakhlak. Bahkan Rasulullah SAW pernah di hadapan para sahabat menyampaikan, maukah kalian aku sampaikan siapa yang paling aku cintai dan dekat denganku pada hari kemudian? 3 kali ini diulang, maukah? Para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan, yang terbaik akhlaknya di antara kalian. Kaum muslimin berbahagia. Kedudukan dan keistimewaan akhlak dalam Islam ternyata baik buruknya akhlak seseorang itu menjadi ukuran kualitas iman orang. Kalau mau melihat iman orang, apakah dia baik, lihat akhlak. Jadi semakin baik akhlak orang, semakin baik kualitas iman. Buruk akhlak orang, itu juga akan buruk keimanan orang. Karena akhlak baik dan buruk menjadi ukuran kualitas iman orang. Kalau ada orang yang mengatakan baik imannya, lihat akhlaknya. Kenapa saya katakan menjadi ukuran kualitas iman? Bukankah dalam hadis yang sangat populer yang biasa kita dengar, man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyakul khair aw liyasmut. Satu lafaz dari 3 dalam lafaz hadis itu ada falyukrin ya, kemudian falyusin billah, falyusin daifat, kemudian falyakul khair aw liyasmut. Nakutasinya din atau peri pengalatan atau peri yang sudah munri. Falyakul khair, hendaklah selalu berkata-kata yang baik, berkata-kata yang benar, jangan hoax. Apa yang kita saksikan di televisi, salah satu sifat Rasulullah yang melekat pada dirinya adalah as-siddiq. Ada 4 sifat yang melekat pada diri beliau yang populer: as-siddiq, al-amin, tabligh, dan amanah. Itu yang populer. Tapi menurut Imam Al-Ghazali tidak kurang dari 30 akhlak terpuji melekat pada dirinya. Melekat. Kalau kita hanya mengetahui akhlak-akhlak yang terpuji, tapi belum tentu perilaku itu, sifat itu menjadi kepribadian kita. Kalau Rasulullah melekat, as-siddiqnya benar, jujur, benar yang dia katakan, benar tindakannya, benar yang dia pikirkan, benar berkesesuaian antara mulut dan hatinya. Nah, beda yang kita saksikan di televisi. Ya, lain kenyataan, lain juga yang dikatakan. Tembak-tembak, padahal tidak seperti itu. Ya, lain. Ini yang dia bisa merusak kejujuran. Salah satu indikator manusia yang jujur itu adalah bagaimana menunaikan amanah yang dibebankan kepada dirinya. Itu kejujuran. Nah, kalau menyalahgunakan amanah, menyalahgunakan jabatan, itu namanya khianat. Ya, seperti yang saya sebutkan. Ya, ada yang menggunakan jabatan untuk memperkaya diri, menerima suap. Ada yang korupsi yang sampai rumah berdiut dan sudah asetnya disita oleh negara sampai 11 triliun. Itu menyalahgunakan, dan itu bukan kejujuran.
mengkhianati. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, itu yang pertama. Pertama adalah akhlak baik buruk seseorang menjadi kurang kualitas. Kemudian yang kedua, ternyata Rasulullah SAW pernah ditanya tentang agama. Apa itu agama? Ya Rasulullah, mati ya Rasulullah. Apa itu agama? Ya Rasulullah. Ternyata Rasulullah menjawab, agama itu adalah husnul khuluq, adalah akhlak yang terpuji. Jadi dipersamakan antara agama dengan akhlak. Jadi orang yang beragama, insya Allah identik dengan akhlak yang terpuji. Kaum muslim yang berbahagia. Selanjutnya kaum muslim yang berbahagia, Rasulullah pernah bersumpah di hadapan para sahabat, wallah la yu'min, wallah la yu'min, wallah la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat terkejut mendengarkan kapan itu. Siapa sih yang dimaksudkan Rasulullah tidak beriman itu? Ternyata yang dimaksudkan tidak beriman tentang Rasulullah adalah tetangga yang jahat terhadap tetangganya, tetangga yang tidak nyaman dengan kehadirannya. Apakah ada tetangga seperti itu? Bisa saja ada seperti itu. Tidak nyaman orang lain dengan kehadiran. Tentu kaum muslim berbahagia, kita tidak mau ya Allah memberi semacam sumpah seperti itu, tidak beriman. Kita mengklaim diri sebagai orang beriman, ternyata ada sikap dan perilaku kita yang tidak terpuji, menyebabkan ya kita dianggap tidak beriman. Selanjutnya kaum muslim yang berbahagia, keistimewaan akhlak yang lain adalah ternyata akhlak yang baik itu akan memberatkan timbangan amal kebaikan seorang hamba mukmin pada akhirnya. Jadi akhlak yang lain akan memberatkan timbangan amal. Ma min syai'in asqalu fi mizanil abdil mu'min yaumil qiyamah husnul khuluq. Yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan seorang hamba mukmin pada hari kemudian adalah akhlaknya yang baik. Akhlak yang baik. Oleh karena itu perlu kita selalu hadirkan akhlak terpuji. Kalau itu sudah hadir dari kita, akhirnya menjadi kebiasaan. Karena sudah menjadi kebiasaan, spontan dan refleks dalam pelaksanaannya tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Itu apa? Kalau misalnya hari ini jujur, langsung besok bohong, kemudian nanti 2 hari kemudian jujur, itu belum bisa dikatakan akhlak. Karena akhlak itu sifat yang tertanam. Kalau yang tertanam kebaikan hanya menjadi kepribadian, karena sudah menjadi kepribadian akhirnya terbiasa dilakukan. Allah bisa karena biasa, spontan dan refleks tanpa dipikir-pikir, tanpa ditimbang. Wah, kaum muslimnya berbahagia. Kemudian keistimewaan yang ketiga, akhlak itu ternyata akhlak yang baik itu adalah buah dan hasil dari ibadah yang kita kerjakan. Kita salat, kita puasa, kita zakat, kita haji, buahnya adalah akhlak. Salatmu mencegah dirimu dari perbuatan tidak mungkar, akhlak. Kalau kita sudah bisa menghindari yang namanya perbuatan keji, perbuatan maksiat, perbuatan zalim, itu artinya salat kita sudah berbuah, salat kita sudah berhasil. Kalau belum, berarti salat hanya sekedar menggugurkan kewajiban, belum ada hasil. Salat. Begitu juga yang puasa. Puasa yang sekali setahun 30 hari itu ditanya apa buahnya, apa hasilnya? Jawabannya adalah akhlak. Betapa banyak orang yang berpuasa mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya menahan lapar dan haus. Kenapa? Kemungkinan mulutnya tidak dijaga, kemungkinan penglihatannya juga tidak dijaga, mungkin pikirannya juga tidak dijaga, hatinya juga tidak dijaga, sehingga dia hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi tidak menghasilkan apa-apa dari puasa. Apa? Kita juga diperintah untuk zakat. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambil perintah sebahagian hartanya dalam bentuk zakat, sedekah. Untuk apa? Untuk membersihkan dirinya, mensucikan dirinya. Apa yang dibersihkan? 2 penyakit yang ada dalam diri kita.
Dengan zakat dan sedekah mudah-mudahan bisa terkikis apa itu sifat kikir dan serakah. Kikir sifat yang tercela, serakah juga adalah sifat yang tercela. Dengan zakat, dengan sedekah, infak, mudah-mudahan bisa mengikis sedikit demi sedikit sifat tercela. Yang selanjutnya haji. Saudara kita baru saja kembali dari tanah suci. Kalau ditanya apa buahnya haji, apa buahnya hasil haji, jawabannya sudah apa? Kalau mau sempurna hajinya, wala rafasa, wala fusuka, wala jidala. Jangan berbantah-bantahan, jangan berkata-kata semono, yang jangan banyak yang dilarang. Itu artinya apa? Nah, kaum muslim yang berbahagia, Rasulullah sendiri yang sudah dijamin masuk, sudah dijamin masuk surga, akhlaknya terpuji. Ia diagungkan dalam Al-Quran. Allah sendiri yang mengakui seperti itu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dia bisa diri oleh Allah akan keagungan akhlak beliau. Ternyata Rasulullah tidak pernah berhenti untuk selalu berdoa kepada Allah agar senantiasa tetap dibaikkan akhlaknya, dipelihara akhlaknya. Apatah lagi kita ini manusia. Karena itu kita juga harus selalu berdoa kepada Allah agar kita senantiasa terpelihara, dipelihara oleh Allah dari akhlak-akhlak yang tercela. Kita tidak termasuk bagian ini. Oleh karena itu kaum muslim yang berbahagia, ya jangan kita remehkan yang namanya sifat, tabiat, perilaku, karakter apapun namanya. Hadirkan pada diri kita sifat-sifat yang baik itu, karena Allah sangat suka cinta kepada mereka yang senantiasa berbuat ihsan. Kaum muslimin yang berbahagia, ya kita umat Islam, ya mari senantiasa kita hadirkan akhlak-akhlak terpuji bagi diri kita dan kita singkirkan jauh-jauh akhlak yang tercela, karena ternyata sifat-sifat seperti itu akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya akhlak yang terpuji insyaallah akan mengundang cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dari ayat yang saya bacakan tadi, kita senantiasa mendapatkan cintanya Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan jika kalian mengatakan cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang perlu kita usahakan untuk mengikutinya, bagaimana menghadirkan akhlak-akhlak terpuji pada diri kita, kemudian kita singkirkan akhlak tercela. Mudah-mudahan melalui akhlak terpuji itu mengundang datangnya cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mendapatkan ampunan atau penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya kira apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil nazim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim.